Kali ini kita akan melihat prosesi Purwati Nempa gelar Yasa Gegaman Keris for the King di Besalenya Empu Fanani Singosari. Rahayu. Nah, ini kita lagi di Singosari ya, di Besalenya Empu Fanani. Ini kita bersama salah satu asisten Empu Fanani ya, Mas Bulan ya. Rahayu. Ya, jadi beliau ini yang sering membantu Empu Fanani ya. Nanti di sini juga ada beberapa asistennya ya yang hadir ya. Jadi di sini ada acara Umbul Dungo ya, Purwati Nempa atau tempat awal lah. Dari keris yang dipesan oleh seorang pemesan. Nanti tak tunjukkan nanti perwakilannya di sini yang pesan siapa ya. Nah, kalau ini Mas Bambang, ini dari Malang. Rahayu. Ya, ini juga asistennya Empu Fanani ya, nanti yang bantu. Ini ada Mas Ari juga dari Malang. Ini saudaranya Empu Fanani. Nah, itu ada mbaknya ya, perwakilan yang pesan mbak ya. Dari Universitas Brawijaya itu. Sama putrinya Empu Fanani ya. Jadi nanti kita acaranya itu ya. Jadi Umbul Dungo Purwati Nempa ya. Gelar Yasa Gegaman Keris for the King 2. Nanti kita akan coba lihat ya. Jadi prosesnya seperti apa. Ini Empu Fanani sedang memberikan sambutan pembukaan ya di acara ini ya, dan memberi penjelasan singkat tentang Purwati Nempa gelar Yasa Gegaman Keris for the King 2 ini ya. Jadi memang di sini intinya keris ini dibuat agar memiliki kualitas seperti keris raja ya. Dalam rangka mengawali pembuatan keris pusaka atau kita istilahkan Purwati Nempa. Jadi Nempa pertama, Nempa 4 Pamor Meteorit, Galeri Meteor Pamor Nusantara. Jadi saat ini kami juga mengenalkan Galeri Meteor Pamor karena secara kualitas bahan-bahan meteorit yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara ini tidak kalah dengan meteorit yang lazim dipakai oleh teman-teman juga dalam membuat pamor pusaka. Contohnya iron meteorit Campo del Cielo dari Argentina. Itu kalau secara mineralnya itu kurang lebih antara 5%, 7%. Sama di Indonesia juga begitu. Ada 5%, 7%. Ataksit itu jenis ataksit di atas 10%, ada 13, 15 dan seterusnya. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Para hadirin yang berbahagia, marilah acara ini kita buka mudah-mudahan mulai awal. Dan proses selanjutnya ini adalah menyalakan dupa ya, jadi untuk mengawali prosesi-prosesi berikutnya ya. Dan ini dilakukan oleh Mbak Kosim ya, jadi memang beliau juga sering bantu Empu Fanani untuk menempa. Tempat yang pertama yaitu candi di wilayah Sumber dari Sumbawa, yang kedua di Sumber Margan, dan yang ketiga di Cepatekaan Wali. Diharapkan perpaduan air wening suci ini menambah doyo dalam doa kita, dan doyo suci, doyo rahayu, khususnya bagi nanti yang akan membawa keris pusaka tersebut. Monggo Mas Ari. Dan ini Mas Fulan dan Mas Ari jadi menyiapkan air ya bersama Empu Fanani. Jadi air suci tadi dari beberapa sumber atau dari beberapa tempat, dan air bunga ya. Jadi nanti untuk mencuci jadi bakalan bila yang akan ditempa ya, atau yang gabungan besi dan pamor meteorit yang akan dibuat keris ya.
Nah, ini mereka sedang menyiapkan airnya. Biasanya setelah ini air tersebut akan didoakan bersama-sama. Jadi air yang dipakai dari prosesi ini memang cukup spesial ya, karena dari beberapa tempat khusus ya. Karena memang diharapkan seperti kata Mpu Fanani, jadi keris yang akan dibuat ini memang diharapkan memiliki kualitas seperti keris raja ya. Nah, dan ini Mpu Fanani mulai mendoakan air yang akan dipakai untuk prosesi Purwa Tinempa ini. Jadi dalam prosesi mendoakan ini jadi biasanya yang hadir diharapkan ikut membantu berdoa ya. Jadi agar istilahnya proses Purwa Tinempa ini dan proses penempaan selanjutnya itu akan bisa lancar ya. Nah, ini jadi teman-teman itu ada asistennya Mpu Fanani juga ya di sini ya. Jadi ikut membantu berdoa. Jadi biasanya untuk keris-keris yang dipesan secara khusus ke seorang empu keris itu untuk memulainya memang ada beberapa prosesi ya. Dan mungkin di beberapa daerah bisa berbeda ya. Kalau di Bali mungkin juga beda prosesinya ya. Tapi intinya memang di awal sebelum proses tempa itu biasanya ada upacara-upacara ya, atau doa lah. Jadi memang untuk pembuatan sebuah keris itu memang dari awal sampai nanti finishing itu memang banyak doa yang dipanjatkan ya untuk keris tersebut ya. Nah, ini putrinya Mpu Fanani ya, dan ini jadi mbak yang pesan ya, perwakilan dari yang pesan keris ya. Jadi mbak ini nanti pasti juga ikut menempa ya di proses Purwa Tinempa. Nah, ini besi dan bahan pamor meteorit ya yang akan ditempa ya. Jadi itu dicuci ya istilahnya ya dengan air suci tadi atau air bunga tadi itu ya. Nah, ini Mpu Fanani memulai proses di besalen ini ya. Kita sudah masuk di besalen ini ya. Nah, itu perapennya atau perapiannya sudah mulai dinyalakan ya. Besi dan pamor yang akan ditempa sudah dimasukkan di situ. Nah, ini Mpu Fanani dibantu oleh Mas Fulan ya. Jadi Mas Fulan ini memang sering kesini ya. Mungkin hampir tiap Sabtu gitu ya. Kalau Mas Fulan libur jadi bantu Mpu Fanani ya. Tempat di besalen sini ya. Dan memang kalau dari cerita Mpu Fanani sendiri memang banyak teman-teman ya di daerah Malang sini yang belajar di sini ya, termasuk ikut bantu nempa ya. Nah, ini Mpu Fanani sudah bersiap-siap ya untuk proses penempaan awal sini. Ini Mpu Fanani mengecek besi dan bahan pamor yang akan ditempa ya, apakah sudah siap ditempa apa belum ya. Salah satu proses awal untuk menggabungkan istilahnya besi dan bahan pamor itu memang harus mengetahui ya, jadi pijarnya yang seperti apa ya. Jadi agar bisa menyatu dengan baik lah besi dan bahan pamornya ya. Nah, ini dicek lagi ya untuk memastikan ya apakah sudah waktunya ditempa atau dipukul apa belum. Nah, ini sebenarnya sudah siap ya. Nah, ini sudah mau ditempa. Nah, itu mbaknya sudah melakukan proses tempanya ya. Nah, berikutnya adalah asisten-asisten Mpu Fanani ya, jadi yang ikut bantu menempa jadi besi dan bahan pamor yang akan dibuat sebagai keris ya. Ini Mas Ari ya. Kalau yang cowok yang sering kesini biasanya sudah tempanya sudah cakep lah, mantap lah. Ini sama Mbak Wasim ya. Nah, jadi ini memang kebetulan ini banyak ya, jadi asisten Mpu Fanani yang hadir ya, mungkin pas libur panjang gitu ya, jadi semua bisa ngumpul semua. Nah, kalau yang ini kayaknya saya kenal, kayaknya nggak asing ya dengan yang ini ya. Jadi hari ini jadi asistennya Mpu Fanani. Nah, jadi Mas Bambang ya. Nah, ini beliau juga ikut nempa. Nah, kalau ini yang Mas Fulan ya, dan ini yang memang yang bisa dibilang paling sering ya, dan beliau juga belajar sendiri ya di tempatnya ya. Jadi selain di Besar Mpu Fanani, Mas Fulan ini juga belajar nempa di tempatnya lah. Jadi punya perapian kecil lah untuk nempa. Biasanya kalau ada masalah tanya ke Mpu Fanani sini ya. Nah,
Kalau ini sudah mantap ini kalau Mas Fulan untuk masalah nempak, karena memang sudah sering membantu Bu Fanani. Dan berikutnya ini adalah acara makan bersama ya, dan ini Bu Fanani memotong tumpeng ya. Jadi setelah acara ini sudah acara santai dan proses purwa di depannya sudah selesai. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.